Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ya, mohon maaf ya karena beberapa hari gitu ya udah nggak upload video lagi. Karena berhubung saya juga lagi ujian waktu kemarin, jadi mungkin kita lanjutkan aja lah ya sekarang untuk konten-konten testing-testing aplikasi lagi gitu ya. Nah, kali ini aplikasi apa sih sebenarnya yang kita akan coba gitu ya? Sebenarnya ini aplikasi itu sudah ada loh sebenarnya teman-teman dari zamannya Windows 95. Mungkin kurang lebih tepatnya tahun Windows 9X lah ya, Windows 98 atau Windows 95. Sebenarnya saya juga kurang tahu sih pastinya. Karena sebenarnya pas saya cek di Windows 95 juga ternyata ini aplikasi ternyata tidak ada gitu. Jadi kemungkinan ini baru ada ketika Windows 98, yaitu Dr. Watson. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya nama aplikasinya. Ya, sebenarnya saya juga belum pernah coba gitu ya aplikasi yang namanya Dr. Watson ini. Tapi kalau teman-teman bisa yang menggunakan Windows XP ya di sini. Nah, ternyata Dr. Watson ini tersedia juga di Windows XP loh teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk Windows 7 saya kurang tahu, tapi kalau untuk Windows 10 itu sudah pasti tidak ada karena sudah saya cari juga Dr. Watson ini sudah tidak ada lagi di Windows terbaru gitu seperti itu. Kalau di Windows XP ini untungnya masih ada. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang di sini iseng-iseng gitu ya, nemuin Dr. Watson tuh apa sih? Nah, mungkin sekarang akan kita coba gitu ya. Sama, saya juga belum pernah coba, jadi kita di sini akan coba mungkin bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk letaknya sendiri ada di hard disk C, terus di Windows, terus juga di sistem 32. Sistem 32. Nah, di sini. Nah, kita cari namanya adalah ini yang lambangnya itu kayak dokter lagi pakai stetoskop gitu ya. Itu loh. Nah, ini DR Watson. Nah, ini kalau lihat dari logonya sih kalau kayak apa sih namanya pakai stetoskop gitu mungkin bisa dibilang kayak debugger gitu ya. Kayak apa sih namanya kayak troubleshooter gitu ya. Tapi kita coba buka dulu gitu ya. Nah, no faults detected. Kayak nggak terjadi apa-apa sih ya. Dr. Watson ini. Coba. Ini tahun 91 sampai tahun 95. Jadi kemungkinan kayaknya di Windows 3 mungkin bahkan kayaknya udah ada dong ya kalau misalnya tahun kayak gini. Oke, sekarang mungkin kita coba sebelahnya dulu. Dr. Watson 32. Nah, ini baru kebuka ternyata. Oh, tampilan awalnya ternyata kayak gini nih ya, Dr. Watson for Windows. Nah, ini ada log file path. Ini buat nyimpen log file ya kayaknya ya. Dimana terserah kita. Terus ini ada crash dump. Hmm, Kayaknya ini kalau bisa dilihat gitu ya dari nama-namanya ada crash dump, number of error, dump symbol. Ini kayak bisa dibilang kalau di Windows 10 mungkin kayak troubleshooter gitu ya. Tapi nggak tahu sih ya ini zaman dulu ya sih ya. Sebenarnya saya juga jujur aja saya juga belum nyoba gitu ya. Nah, kita di sini akan coba bersama-sama aja dulu gitu ya. Di crash dump ini bisa dibilang nanti kalau misalnya kita ingin menganalisis gitu filenya ada di sini. Di all users ya, oke, di all users, di application data Microsoft Dr. Watson. Oke. Kita coba gitu ya. Nah, number of instructionnya ada 10, terus juga ada number of error to save-nya ada 10. Ada crash dump, ada yang full, ada yang mini. Kalau mini berarti mini dump. Kalau full berarti memori DMP gitu ya. Tapi kurang tahu juga gitu ya. Saya belum pernah coba sih sebenarnya di sini. Ini juga buat apa? Dump symbol table, outright visual notification, sound notification. Mungkin kita coba oke dulu deh. Coba ya. Nggak terjadi apa-apa. Bentar. Tapi kayaknya emang sih ya nggak terjadi apa-apa nih ya kayaknya. Coba kita full. Hmm, oke. Kayaknya saya baru tahu nih ya kayaknya ya. Dr. Watson yang 32 ini bisa dibilang adalah emang debugger, bisa dibilang ini adalah pengaturannya gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk menganalisisnya itu kayaknya pencet ini nih, dari DR Watson ini. Nah, ternyata ada no fault detected. Jadi bisa dibilang kayak gitu nih ya, teman-teman. Oke. Jadi bisa dibilang
Dr. Watson ini adalah aplikasi debugger atau troubleshooter lah, bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman. Cuman kayaknya masih versi jadul gitu ya. Jadi Dr. Watson ini tersedia dari Windows yang lama gitu. Tapi berhubung di Windows XP ini ternyata masih ada, jadi kita cobanya di Windows XP gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu lah teman-teman. Mungkin ya untuk testing aplikasi kali ini kayaknya sudah cukup deh ya untuk Dr. Watson ini. Ternyata Dr. Watson ini bisa dibilang debugger, tapi hanya berfungsi kalau misalnya memang aplikasinya ada error gitu. Kalau di Windows-nya ada error gitu. Jadi ya sekarang nggak ada efek apa-apa ya. Akhirnya ya cuma begini saja gitu. Oke. Ya sudah. Mungkin kita akhiri saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini untuk bisa berkembang dan see you next time.